Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Yes, tadi aku bilang kan aku mau sholat maghrib nih. Habis sholat maghrib aku lanjut lagi. Oke, ini general readingnya. Temanya tuh yang diam-diam tidak bisa melepaskanmu. Siapa kira-kira? Kita cek aja ya. Ini bisa resonate-nya beberapa aja karena ini general readingnya. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke? Itu aja. Nanti kita mulai langsung aja deh ya. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakal cek dulu ya energi kamu ke dia seperti apa. Kamu ke dia, kamu sering banget emosi sama dia. Sering banget emosi, sering banget marah, apalagi kalau kamu abis kepoin dia terus kamu langsung kayak naik pitam gitu. Emosi kamu langsung on fire ya. Kamu sering kepoin dia juga sih. Kamu tahu apa aja tentang dia, dari akar-akarnya kamu tahu. Banyak kalian yang ngebantu dia jadi sukses, jadi berhasil. Banyak effort yang kamu keluarin, terutama materi. Kamu juga suka memanipulasi gitu. Misalnya kamu udah gak suka nih sama dia, padahal kamu masih suka. Iya, kamu jadi kayak suka pura-pura gitu. Banyak muka deh kamu kayaknya. Pasang berapa muka nih kamu ke dia. Tuh, kamu suka marah-marah. Kamu ngerasa hubungannya berliku-liku sama dia. Ada aja tuh kerikil-kerikil, hambatan, ya kan? Banyak deh menurut kamu. Kamu suka terbayang-bayang nih, kayak dia menghantui hidup kamu. Bisa kamu yang mencerahkan hidupnya dia, atau dia yang mencerahkan hidupnya kamu. Tuh, kamu ngerasa udah banyak effort yang kamu keluarin buat dia. Kamu udah selama ini tuh udah cukup terbuka ke dia. Kamu tahu apa aja tentang dia, kamu suka kepoin dia. Dia punya sosial media di mana aja kamu kepoin. Kamu tuh energinya kayak sulit buat ngelepasin dia juga. Kayak mau bertahan atau lepasin gitu. Ya mungkin energinya sama kali ya. Sama-sama sulit melepaskan kali ya. Kalian sama-sama membuat hidupnya berwarna. Kamu membuat hidup dia berwarna dan dia juga mungkin membuat hidup kamu berwarna. Banyak pengorbanan, banyak yang kamu keluarin buat dia. Kamu sebenarnya ngeliat ada sebuah jalan di hubungan kalian. Kamu tuh ibarat seseorang yang dia idam-idamkan, atau mungkin kamu yang mengidam-idamkan dia. Di sini bisa vice versa sih. Bisa aja energinya sama ya. Dia seseorang dari masa lalu kamu yang gak bisa lepasin kamu. Kalian sering ketemu, sering ngobrol, sering hangout bareng. Kamu bingung sama dia, sering kepikiran dia. Kamu ngerasa nggak tahu ke depannya gimana nih hubungan sama dia gitu, nggak kebayang aja. Dan banyak hal-hal yang kayak bikin kamu kesel, sakit hati, sedih, toksik gitu. Kamu masih mempertimbangkan hubungan sama dia. Ada hal-hal yang bikin kayak timbang-timbang hubungan ini. Dan ini nih, di sini kayak ada seseorang yang egonya tinggi nih, kamu atau dia ya. Kamu tuh mau aja gitu berkorban buat dia, mau sampai jumpalitan, mau sampai kayang juga kamu mau aja berkorban buat dia. Bisa yang dia atau kamu nih yang cuek ya. Karena dia cuek, jadi kamu mempertimbangkan hubungannya lagi. Atau bisa juga karena kamu yang cuek, jadi dia timbang-timbang hubungannya sama kamu. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia juga ngerasa banyak yang udah dia keluarkan buat kamu. Udah banyak effortnya buat kamu juga. Apakah di sini ada cinta segitiga? Dia ngerasa kayak udah mati-matian effort buat kamu. Kadang dia juga kesel sih sama kamu. Dia ngerasa kamu tuh suka ngejudge dia ya. Ya dia juga tahu sih hubungan kalian baik yang ganggu.
Dia juga sama kayak kamu, nggak kebayang ke depannya gimana hubungan sama kamu. Ada yang kayak udah nggak mau tahu lagi sih, kayak udahlah nggak mau denger apapun orang ngomong tentang hubungan kalian kayak gimana, dia udah nggak mau denger. Dia happy tapi punya hubungan sama kamu, apalagi kalau lagi bareng-bareng sama kamu pergi kemana tuh dia happy banget. Dia sering cuek karena sibuk. Iya, kayak banyak kerjaannya tuh. Dia juga ngerasa kamu memberi warna buat hidupnya dia. Bener yang tadi aku bilang kan, aku mah suka bener, intuisinya udah kemana tahu, kartunya baru keluar. Aku tuh kadang ngomong ya guys ya, intuisi aku yang ngomong, padahal aku nggak ngelihat kartunya ada di sini, tapi aku ngomong aja gitu dengan PD-nya ya kan. Bukan berarti aku bohongin kalian, tapi sering banget intuisi aku tuh udah ngomong dulu, nanti kartunya baru keluar di akhir-akhir gitu ya. Di sini tuh dia semangat banget buat deketin kamu, menghampiri kamu. Dia ngerasa ada perbedaan sih di antara kalian, atau kalian lagi diam-diaman tuh kayaknya. Dia sering kepoin kamu. Ada ragu juga sih sebenarnya, ada hal-hal yang bikin dia ragu. Ada keinginan dia pengen serius sama kamu sebenarnya, dan dia sih kayaknya mengandalkan kamu banget ya di sini. Nggak tahu nih, kayak dia bersandar atau mengandalkan kamu lah. Kau bikin dia bangkit atau bikin dia berdiri sendiri. Maksudnya apa ya berdiri sendiri? Pokoknya kamu bikin dia bangkit deh, atau bantu dia supaya dia bisa bangkit atau berdiri lagi. Tuh ada energi cinta segitiga sih. Ya dia ada feeling, ada perasaan ke kamu. Hubungan kalian udah menjauh, udah gak baik, tiba-tiba retak gitu aja, gak tahu penyebabnya apa. Suddenly langsung ada kejadian apalah gitu, langsung hubungannya gak baik. Kadang dia juga emosi sih sama kamu katanya nih. Iya, kadang dia ngerasa kesepian ya. Kalau kalian komunikasinya lagi on off, dia kesepian, dia kepoin kamu. Dia ngerasa stuck hubungan kalian, tapi dia selalu berusaha positif memandang hubungan ini. Ada rasa dia pengen ketemu nih sama kamu katanya. Dia ngerasa kalian sama-sama keras kepala katanya. Sekarang kita masuk ke temanya, siapa yang diam-diam, sosok yang diam-diam tidak bisa melepaskan kamu. Di sini udah ada sesuatu yang berubah sih di antara kalian. Tapi walaupun berubah, dia tetap kayak masih suka lirik-lirik kamu, kepoin kamu, ya diam-diam. Ada yang energinya toksik mereka ini, negatif, toksik. Hubungan kalian juga ada yang toksik kayaknya. Tuh udah ngejauh, tapi dia suka ini sih, mandangin kamu, memantau kamu dari jauh. Kamu sibuk apa, kabarnya gimana. Dia masih pengen nunjukin diri ke kamu sih, kayak ya still exist, dia masih hidup nih gitu di sini nih, I'm here gitu kan. Kayak masih pengen hadir atau pengen muncul ya, tapi dia berharap kamu sadar dia tuh masih ada loh di sini gitu. Kangen sih, kangen dia sama kamu nih. Kangen, tapi dia masih belum berani buat menunjukkan diri ke kamu. Kamu bikin dia tuh jadi introspeksi gitu. Mungkin dia banyak kesalahan, banyak kekurangan, jadi dia introspeksi, dia harus memperbaiki diri, apanya yang kurang. Dan dia ngerasa ngeliat kamu tuh kayak ngeliat diri dia sendiri. Egonya mungkin sama, kalian sama-sama keras kepala atau sama-sama egonya tinggi. Ada rasa dia pengen mulai hubungan yang baru sama kamu. Yuk mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi gitu ya. Dari nol. Pokoknya dia pengen mulai dari awal lagi sama kamu. Pengen memperbaiki hubungan sama kamu gitu. Pokoknya dia pengen memperbaiki hubungan sama kamu dari awal lagi.
Kayak lupain aja gitu hal-hal yang dulu pernah bikin kalian konflik, tapi mulai lagi dari awal sama kamu. Dia seseorang yang menyenangkan sebenarnya. Ada rasa dia pengen serius sama kamu nih, ke jenjang yang lebih serius, let's say married gitu ya, kalian menikah. Dia ngerasa tuh lebih kuat kalau kamu ada di deket dia. Dia ngerasa juga hubungan kalian kuat kok, strong kok, bukan hubungan yang lemah katanya mah. Dia sering fokusin kamu, sering happy aja gitu kalau lagi inget sama kamu. Kayak kamu tuh bikin dia happy atau senang. Tuh ada lagi kan, hubungannya memang stuck sih. Mungkin sampai sekarang juga gak ada perkembangan. Kayak kamu misalnya diam-diaman lah, gak komunikasi lah atau apalah. Gak ada tuh omongan kayak gimana nih hubungan kita atau apa, tuh gak ada. Mungkin ada juga yang gak ada closure ya, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ghosting, atau tiba-tiba ya ngegantung aja gitu hubungannya. Kalian kayak punya kontak batin sih sebenarnya. Mungkin dia suka ngirim-ngirim kode, sinyal-sinyal melalui intuisi. Tuh dia tuh ini banget, ngerasa effortnya banyak selama ini. Apa yang dia keluarin tuh tulus sebenarnya buat kamu. Kamu tuh seseorang yang dia idam-idamkan, dia cita-citakan, dia mimpi-mimpikan. Dia udah cukup terbuka sama kamu, kayak kamu tahu apa aja tentang dia. Orangnya childish sih sebenarnya, masih kekanak-kanakan banget sifatnya, belum dewasa. Dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh ada jalannya sebenarnya, tapi mungkin salah satu dari kalian udah ada yang menikah nih. Dia ngerasa hubungannya tuh membingungkan, dia ngerasa menanggung beban, dan dia juga ngerasa complicated banget hubungan kamu sama dia. Kadang dia kayak udah nggak peduli sih sebenarnya sama kamu, kayak ada yang bikin dia kesel gitu. Tuh dia bingung, kayak di persimpangan antara ingin melepaskan kamu atau memperjuangkan kamu atau mempertahankan hubungan ini. Ya perasaan dia campur aduk ya ke kamu tuh, kayak mixed feeling lah, apa aja dia rasain, ada sedihnya, ada happy-nya, ada baper-bapernya. Hubungan kalian udah berakhir sih sebenarnya. Kenapa aku jadi ketawa ya? Hubungan kalian udah berakhir, berarti ini seseorang yang pernah punya hubungan sama kamu, kayak ya tapi sekarang udah selesai. Tapi dia nggak bisa sebenarnya lepasin kamu gitu aja dari hidupnya dia. Tuh dia banyak merenung sih. Di saat dia merenung tuh dia ingat sama kamu. Di saat dia kayak lagi kayak lagi ngelamun gitu ya, kayak lagi bengong, tiba-tiba ingat kamu. Dan di sini dia pengen banget sih bisa bersama sama kamu. Union, penyatuan, bersatu sama kamu tuh pengen. Ya dia berharap lah semesta gitu ya mempersatukan kalian. Dia sering kepikiran kamu tahu sebenarnya, apalagi kalau dia lagi nggak baik-baik aja. Apalagi kalau dulu tuh kamu bener-bener berjasa ya buat dia. Jadi dia ngerasa pas ketika dia nggak baik-baik aja, kok ada kamu nih, pasti dia lebih strong, lebih kuat gitu loh jiwanya. Mungkin dia sering sibuk dan cuek sama kamu ya. Dia ngerasa pernah ngebantuin kamu nih, seorang kayak, tapi bisa vice versa sih, kamu yang bantu dia atau dia yang bantu kamu. Di sini ada seseorang yang kayak dewa penolong atau dewi penolong. Dia tuh masih mempertimbangkan hubungan kamu sama dia loh, belum bener-bener bisa dilepasin. Padahal dia ngerasa jelas banget nih perbedaan kamu sama dia. Dan dia juga mungkin kasih batasan ya ke kamu. Atau kalian kayak diam-diaman, gak tahu kabar masing-masing, kayak ngilang, ada yang sembunyi. Di sini dia pernah meninggalkan kamu sih. Orangnya misterius memang. Kayak susah buat nebak dia tuh kenapa. Ngebaca dia tuh susah. Tuh orangnya suka have fun, senang-senang, happy-happy. Mungkin juga dia deket sama beberapa yang lain, atau memang tipenya kayak gitu, suka have fun sama siapa aja. Mungkin ada yang cinta segitiga juga ya di sini.
yang diam-diam tidak bisa melepaskan kamu. Dia ngerasa kamu tuh udah sering banget bikin dia happy, bikin dia senang. Dia ngerasa kamu tuh salah satu orang yang paling deket sama dia. Mungkin dia nggak bisa sedekat itu sama orang lain, tapi dia sadar kamu kok bisa sedekat itu sama dia, sedangkan sama yang lain kok biasa aja. Dia sama mantan-mantannya yang lain, tapi sama kamu bisa deket banget. Kalau dia di depan kamu tuh kayak manis, sering senyum, sering ketawa. Orangnya memang ramah sih, friendly. Orangnya agak keras kepala atau tegas ya. Dia berpikir kamu tuh tujuan hidupnya. Misalnya dia sibuk banget nih sekarang fokus ke karir, tapi suatu saat dia tuh bakalan menuju kamu karena kamu tujuannya dia gitu. Dia sering mimpiin kamu deh kayaknya ya. Iya, diam-diam mimpiin, sering mimpiin. Kayak ada sesuatu yang dia persiapkan sih sebenarnya buat kamu nih. Bisa aja dia lagi mempersiapkan apa, ntar dia tiba-tiba datang gitu ya, hadir ke dalam hidup kamu. Ada happiness sih, ada kebahagiaan memang yang dia rasain, makanya dia gak mau ngelepasin kamu. Mungkin kalian pernah menghabiskan berapa lama hubungan dan dia ngerasa selama dia punya hubungan sama kamu tuh happy, seneng. Ya mungkin setelah dia kehilangan kamu juga dia ngerasa benar-benar feeling lost. Jadi kayak ternyata pas nggak ada kamu tuh ternyata dia ngerasa dia butuh kamu. Dia ngerasa kayak benar-benar kehilangan. Makanya dia sebenarnya nggak mau gitu lepasin kamu. Dia sering bertanya-tanya sih, kamu tuh maunya apa sih sebenarnya, perasaannya kayak gimana sih ke dia gitu. Dan dia juga ngerasa susah gitu loh buat membaca kamu, buat nebak kamu tuh susah. Karena kalian kan egonya sama nih, sama-sama tinggi. Jadi suka kayak nggak mau jujur satu sama lain. Kayak memanipulasi perasaan dan apa yang dirasakan. Tuh ada lagi kartunya kan. Dia pengen punya hubungan dari awal lagi sama kamu. Dia ngerasa ada yang belum selesai itu kan. Bener, mungkin ada yang pernah di ghosting kamu atau dia yang nge-ghosting. Atau kayak ada yang belum ada closure di antara kalian, ada yang pergi gitu aja, menghilang atau tiba-tiba kayak diem terus sampai sekarang diem, nggak tahu nih closure-nya apa, diem-dieman. Di sini ada yang belum selesai, ada unfinished business di antara kalian. Dia seseorang yang suka olahraga. Dan sebenarnya ya mungkin ya salah satu dari kalian tuh udah nyerah sih. Atau ya kayak kalian mendeklarasikan kalau udahlah hubungan ini sampai di sini aja gitu, kayak kalian menyerah terhadap hubungan ini. Tuh, dia seseorang mantan nih kayaknya. Kamu pernah punya hubungan atau pernah deket sama dia. Tapi kebanyakan punya hubungan sih. Bener-bener the real mantan gitu. Dia hati-hati banget sih sama kamu, takut banget nyakitin kamu lagi. Dia berharap kamu kayak kayak memperhatikan dia lagi gitu loh. Tapi sulit, gimana caranya menurut dia? Dia orangnya independen ya, orangnya gampang banget galau, mungkin galauin kamu juga. Perasaannya nggak menentu sih ke kamu, suka naik turun perasaannya. Dia ngerasa banyak kemiripan, banyak kesamaan sama kamu. Mungkin kalian twin flame ya, banyak kemiripan tapi nggak bisa buat bersama gitu. Ada yang memendam marah emosi, bisa kamu, bisa dia, kayak kalian sama-sama. Energinya mirror kali ya. Kamu sama dia tuh sama-sama ya marah, kesel ya kesel, tapi sama-sama ada perasaan. Tuh dia pengen hal-hal yang dulu tuh dilupain aja. Kayak yaudah kita mulai dari awal lagi, tapi jangan bahas yang dulu-dulu gitu, kita fokus aja ke depannya. Dia orangnya temperamen sebenarnya nih, cepat gampang marahnya, gampang emosinya.
Dia orangnya ini ya, kayak suka belajar gitu, kayak suka cari-cari tahu. Ada yang tubuhnya kurus, yang diam-diam tidak bisa melepaskan kamu. Di sini memang komunikasi kamu sama dia on off ya. Makanya dia tuh kayak punya niat loh buat maju lagi, atau punya niat buat mulai komunikasi duluan, niat buat approach kamu duluan. Dia pengen ngejaga hubungan kamu sama dia sih. Dia pengen adanya happiness, keseriusan, sampai tunangan atau menikah gitu. Dia ngerasa terbayang-bayang sama kamu. Dia tuh yang tadinya semangat banget buat jalanin hubungan sama kamu, sampai dia udah gak semangat lagi. Sampai dia kayak excited, sampai dia kayak nyerah lagi gitu loh hubungan kalian. Sampai dia sendiri jadi kasih batasan ke kamu. Iya, nih kayak ada unfinished business kamu sama dia. Dia tipe-tipe orang yang sibuk ya, banyak kerjaan, banyak urusan. Sebenarnya dia tuh tipe orang yang diam-diam emosian, tapi di luar tuh dia kayak pura-pura bukan pemarah, tapi sebenarnya orangnya pemarah, tapi bukan pura-pura bukan orang pemarah gitu. Aku lihat di sini tuh kan bener, orangnya memang toxic sih, lingkungannya juga mungkin toxic. Kalian pernah komunikasi yang intens. Ada juga sih yang orang spiritual nih, kayak suka berdoa gitu ya. Dia ada rasa insecure deh kayaknya sama kamu. Dia ngerasa kayak dia tuh rendah diri atau kecil gitu loh, dibandingin kamu yang lebih ini itu. Dia ngerasa safe, ngerasa aman kalau deket sama kamu. Kayak ngerasa dilindungi. Dia bingung, melepasin kamu juga bingung nih. Makanya relate ya sama temanya, tidak bisa melepaskan kamu. Ini kartunya artinya memang nggak bisa melepaskan, antara bertahan atau melepaskan. Dia ngerasa nih hubungan ini tuh kayak membuat posisi dia tuh kayak menyedihkan gitu. Kayak membuat posisi dia tuh sulit gitu. Ngerti gak? Ada hal-hal yang bikin dia jadi nyerah, give up, jadi angkat tangan sama hubungan ini. Banyak hal yang dia ngerasa ada beban, terus akhirnya dia give up sendiri sama hubungan ini. Dia berusaha kayak berkorban, berusaha buat hubungan ini. Dia berusaha menyeimbangkan hubungan ini kalau terjadi apa-apa. Ini kartunya yang keluar sama-sama terus dari tadi, makanya aku ngomongnya mirip-mirip ya. ada lagi. Dia sebenarnya tersakiti juga loh di sini. Kenapa nih dia tersakiti? Aku ngeliat dia tersakiti sih. Dia orangnya kepo sih, ada yang posesif. Iya, dia tersakiti. Ada orangnya nih yang merantau ya. Mungkin rumahnya di mana, terus tapi dia kerjanya di mana, tinggalnya di mana, keluarganya di mana. Tuh kan bener, hubungannya complicated banget nih, rumit banget, berliku-liku banget, ujungnya nggak tahu nih apa hubungannya. Tapi dia ngerasa terikat sama kamu, sulit tuh kan ngomongnya sama lagi, sulit buat ngelepasin kamu. Memang terikat, walaupun hubungannya toksik menurut dia, walaupun negatif, tapi susah buat lepas. Mungkin dia pernah punya pilihan lainnya. Jadi dia pilih kamu atau pilih yang lain gitu. Dia ngerasa hubungan ini juga berbahaya sebenarnya buat dia loh. Iya, dia ngerasa kayak gitu, hubungannya berbahaya. Dan dia tipe-tipe orang yang punya tujuan kayak banyak lah, keinginan-keinginan, tujuan duniawinya gitu. Dia fokusnya ke situ memang. Kalau lagi kepoin kamu, ada hal-hal yang bikin dia sedih, nangis atau galau. Dan sebenarnya kamu juga punya perasaan yang sama sih menurut dia. Kayak kalian sama-sama perasaannya sama besarnya menurut dia. Mungkin kalian pernah punya keinginan buat serius, tapi akhirnya hubungannya kandas, tapi akhirnya hubungannya menjauh.
Dia tuh kayak pengen ngejauh, kayak pengen udahlah jauh dari kamu, lepasin kamu. Tapi ada hal-hal yang kayak masih suka ngerasa terikat sama kamu, kayak jadi susah lepas, susah jauh gitu. Kayak orang mau move on tapi masih kayak ketarik-tarik energinya, masih kayak kepanggil-panggil gitu ya. Dia sering diam-diam kepoin kamu tuh, kayak kamu juga nggak tahu kalau dia tuh kepoin kamu sebenarnya. Dia kalau lagi apa ya, nggak ada kerjaan pasti kepikirannya kamu tuh, ingetnya. Yang diam-diam tidak bisa melepaskan kamu. Dia sering banget kayak cari-cari perhatian, ngelakuin ini ngelakuin itu supaya ya caper lah gitu ke kamu. Dia pura-pura tuh kayak udah sukses atau berhasil atau apa gitu ya, supaya kamu tertarik sama dia. Kayaknya kamu mah santai aja gitu ke dia, tapi dianya ya gitu deh. Dianya selalu memantau kamu dari jauh, tapi kamunya santai aja ke dia. Di sini tuh hubungan kalian banyak banget yang gangguin, terutama dari pihak maskulin. Banyak yang gangguin, tapi terutama dari pihak maskulin, pengganggunya ya. Padahal maskulinnya nih fokusnya ke si femininnya aja, tapi banyak banget yang gangguin gitu loh. Pengganggu-pengganggu dari pihak maskulin, dari pihak cowok kebanyakan ya. Dia orangnya tegas, mungkin dia lebih dewasa dari kamu, lebih tua dari kamu. Yes, tapi lebih dewasa atau lebih tua dalam usia, tapi bukan berarti dia dewasa ya. Bisa aja dia masih childish. Yang tidak bisa melepaskan kamu, tiba-tiba aku ngerasa orangnya lebih dari satu orang. Bisa jadi ada yang udah dewasa, atau bisa jadi ada yang masih childish. Ada yang orangnya bisa main alat musik kali ya. Atau dia suka musik, suka dengerin lagu atau suka nyanyi, bisa. Dia tipe-tipe yang pemikir memang. Apa aja dia pikirin. Banyak yang kayak mau mendekat ke dia ya. Dia ganteng atau cantik kali ya. Jadi kayak banyak yang mau deketin. Tapi dianya selalu kasih boundaries ke orang-orang yang mau mendekat ke dia. Yang diam-diam tidak bisa melepaskanmu. Aku ngeliat di sini ya, ada seseorang yang jiwa-jiwa player. Mungkin dia player, entah dia udah punya pasangan tapi deket sama kamu juga, atau apa ya, atau mungkin ya dia deket sama beberapa yang lainnya juga selain sama kamu gitu. Cuma sebenarnya awalnya dia tertarik sama kamu nih. Ini yang kalau cinta segitiga ya, awalnya memang dia tertarik sama kamu, tapi aku lihat ada seseorang yang lainnya yang memang menarik perhatian dia juga gitu ya. Banyak dari kalian yang tahu kalau dia deket sama yang lainnya juga loh. Kayak kalian bukan nggak tahu gitu sebenarnya kalau memang dia tuh player. Pemain ya di sini. Mungkin hubungan kamu sama dia tuh udah nggak baik. Sejak nggak baik itu, dia tuh bener-bener sedih sesedih-sedihnya, sampai banyak orang ya yang menarik perhatiannya dia, sampai banyak orang tuh yang orang sekitarnya tuh kayak bingung kenapa sih dia sedih terus, galau terus. Dia ada yang sampai berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan sedihnya ya, sampai dia kayak menutup diri juga gitu dari orang-orang sekelilingnya, karena banyak yang deketin tapi dia lebih fokus ke galaunya doang, ke galaunya aja gitu ya. Di sini dia ngerasa susah banget buat deketin kamu, buat dapetin kamu, kayak kamu tuh susah digapai. Padahal dia udah berusaha banget, tapi kamu juga banyak yang cuek sama dia ya. Dia bingung sih, sebenarnya perasaannya ada ke kamu, cuma bingung harus gimana ya. Bikin kamu tuh tertarik sama dia, bikin kamu tuh menoleh ke dia. Nah, di sini kalian tuh sempat ada konflik memang. Sama-sama marah, kamu marah, dia juga marah, aku lihat. Dan di sini ada sesuatu sih yang kayak bikin kalian tuh ribut ya. Apalagi kalau cinta segitiga, ya udah itu juga pemicunya. Ada cinta segitiga yaitu sama-sama jadi kayak kesel, emosi, sama-sama marah.
Dia seseorang yang kuat ya, strong. Kalau ada masalah apapun dia strong. Ya, dia nggak bakalan nggak bakalan putus asa gitu maksudnya ya. Mungkin juga dia banyak terjadi hal-hal big problem sama dia, tapi dia tetap kuat menghadapinya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa sedih, enggak. Memang orangnya tipenya strong ya. Kalau kuat itu kan istilahnya secara keseluruhan ya, strong. Tapi kalau hati manusia kan ya tetap aja sedih mah sedih aja ya nggak sih, melo mah melo aja, nggak mungkin bisa ditutup-tutupin ya. Dia ini sempat mempertimbangkan hubungannya sama kamu, entah mempertimbangkan karena dia nggak yakin, atau dia mempertimbangkan karena masih timbang-timbang gitu. Walaupun hubungan kamu sama dia misalnya udah nggak baik, tapi dia masih timbang-timbang nih gitu. Mungkin dia pikir ini hubungannya worth it gitu ya, makanya dia masih timbang-timbang juga. Dia pernah berusaha sekuat tenaga buat mempertahankan hubungannya sama kamu. Yes. Aku lihat di sini ya, hubungan kalian tuh sebenarnya berbahaya tau buat kamu sama dia. Nggak tahu sih berbahayanya tuh kenapa. Ada yang memang di sini aku lihat maskulin yang suka bantu yang feminin gitu ya. Yang femininnya sih senang-senang aja sih sebenarnya dibantu. Femininnya juga ngerespon baik sebenarnya. Tuh dia tuh pernah menyakiti kamu, terutama kalau dia tuh maskulin. Dia udah tahu nih menyakiti, tapi dia tuh pengen memperbaiki sebenarnya. Terus banyak kalian kayak apa sih, kenapa sih gitu, caper banget gitu ya. Sejak kalian konflik di sini tuh langsung ada yang kasih batasan. Karena saking emosinya gitu, marah ya. Langsung kasih batasan. Tapi tetap aja ada yang cari-cari perhatian, caper, pengen bisa masuk ke dunianya lagi gitu ya. Pokoknya cari-cari perhatian lah. Pengen supaya ada yang tertarik lagi gitu ya. Ada yang pengen ajak ketemu, ajak main gitu ya, meet up, terus deket lagi, silaturahminya lagi, deket lagi gitu ya. Bisa jadi kamu udah kenal sama keluarganya atau dia udah kenal sama keluarga kamu deh. Walaupun misalnya kalian masa lalu, aku lihatnya kamu atau dia tuh sempat ada pertemuan, entah pertemuan keluarga atau apa. Pokoknya kayak sama-sama kenal deh, salah satu sama keluarganya juga. Kalau kamu deket sama yang lainnya, dia tuh suka kepoin kamu. Kamu deket sama siapa, punya hubungan sama siapa, kabarnya gimana, mainnya sama siapa aja. Dia tuh kepo banget. Sampai misalnya ya, sosial media teman-teman kamu atau saudara kamu, keluarga kamu tuh dikepoin karena pengen tahu kamu tuh lagi deketnya sama siapa gitu, mainnya sama siapa. Dia kesel sih, jealous ya, cemburu kalau misalnya kamu deket sama yang lainnya, kalau kamu happy sama yang lainnya gitu. Dan aku lihat di sini banyak mereka nih yang jiwa-jiwa leader ya, kayak pemimpin. Ya bisa aja mimpin dalam keluarga, perusahaan, dalam komunitas. Pokoknya ada jiwa-jiwa pemimpinnya deh. Kalau dia cewek mungkin dia suka pakai baju terbuka ya. Dan dia tuh tipe-tipe yang agak introvert, jadi suka marah atau sebel gitu kalau ada orang yang toksik atau ngeganggu dia. Emang orangnya agak-agak temperamen sih sebenarnya. Agak-agak senang menyendiri, agak tertutup gitu ya. Nah di sini kamu juga bikin dia introspeksi, dia sadar kekurangannya tuh apa yang harus dia perbaiki. Kalian sebenarnya jiwa-jiwanya sama-sama temperamen sih, apalagi kalau deket. Kamu kesel sama dia, dia juga kesel sama kamu. Ya ada yang kayak gitu-gitu lah. Ya, ada yang cuek, ada yang masih kepo, ada yang masih perhatian, ada yang masih kagum juga. Di sini ada yang tubuhnya tuh agak berisi ya, dia tuh. Dia ngerasa kamu tuh banyak kemiripan sama dia, sifat-sifat karakter tuh banyak. Di sini energi cinta segitiganya strong banget ya. Entah siapa yang menghadirkan seseorang di hubungan kalian mungkin.
Yes, karena ada orang ketiga juga sih, jadi agak cuek ya mungkin kamu sama dia. Walaupun dia masih kesel, emosi ya, marah, tapi tetap aja dia tuh kayak masih nungguin kamu loh. Diam-diam dia masih nungguin. Ada yang sibuk banget sama pekerjaannya, tapi diam-diam dia masih nungguin. Iya. Karena masih ada yang penasaran aku lihat. Misalnya hubungan kamu sama dia udah nggak baik nih. Dia tuh kayak pengen nyoba sekali lagi, gimana sih kalau dicoba lagi. Siapa tahu worth it ya. Siapa tahu bisa lanjut. Kayak gitu sih. Ini ada yang anak spiritual sih sebenarnya. Dia tuh good listener ya, kayak pendengar yang baik mungkin. Entah kamu suka cerita, suka curhat ke dia, atau ya bisa jadi ya pokoknya dia pendengar yang baik lah buat orang sekitarnya. Ada rasa sebenarnya dia pengen ngelupain kamu sih, kayak menghapus gitu loh kenangan-kenangan, menghapus tentang kamu, tapi dia masih penasaran nih sama kamu ya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiak dia atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Capricorn, Sagittarius, Taurus, Aries, Aquarius, Virgo, Cancer, Gemini, Pisces ya. Inisial hurufnya ada huruf M, O, I, R, L, C, Z, P, T, F, A, dan B. Oke. Itu aja gengs ya. Thank you for watching ya. Tungguin video-videoku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.